Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Jannah dengan NIM 20700120005 dari kelas A Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2020. Saya akan menjelaskan materi tentang grup dari struktur aljabar. Nah, adapun sub pembahasan dari materi grup, yang pertama itu definisi grup, yang kedua adalah sifat-sifat grup, dan yang ketiga adalah contoh grup. Baik, yang pertama itu adalah definisi grup. Nah, definisi grup yaitu suatu sistem aljabar G, bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama itu adalah sifat tertutup. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan C. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C. Nah, yang ketiga adalah adanya unsur identitas di G. Ada E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Yang keempat adalah adanya unsur inverse pada setiap anggota di G. Untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Nah, berdasarkan definisi di atas, jika G, bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif, dan sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup yang tidak komutatif. Nah, misalkan G, himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama itu G, bintang disebut dengan grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G, bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut dengan semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G, bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G, bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G, bintang merupakan grup. Nah, selanjutnya itu adalah sifat-sifat grup. Teorema 2.4 ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Buktinya misalkan G adalah grup, juga misalkan E dan E aksen adalah unsur identitas di G, akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E aksen. Karena E merupakan unsur identitas di G dan E aksen elemen G, maka E dikali E aksen sama dengan E aksen dikali E sama dengan E aksen. Juga E aksen unsur identitas di G dan E elemen G, maka E aksen dikali E sama dengan E dikali aksen sama dengan E. Dengan demikian terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Nah, yang kedua adalah teorema 2.5, ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Buktinya misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G. Ambil A elemen G sembarang, kemudian misalkan B dan C inverse dari A. Akan ditunjukkan bahwa B sama dengan C, karena B inverse dari A, maka B dikali A sama dengan A dikali B sama dengan E. Ini adalah persamaan pertama. C inverse dari A, maka C dikali A sama dengan A dikali C sama dengan E. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan kedua diperoleh bahwa B dikali A kali C sama dengan B dikali E sama dengan B, karena E merupakan identitas. Kemudian jadi B dikali A dikali C itu sama dengan B. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, dari persamaan pertama diperoleh B dikali A dikali C sama dengan E dikali C sama dengan C, karena E adalah identitas. Jadi B dikali A dikali C sama dengan C. Ini adalah persamaan keempat. Nah, karena suatu grup memenuhi suatu sifat asosiatif, maka dari persamaan ketiga itu dan persamaan keempat diperoleh bahwa B sama dengan B dikali AC sama dengan BA dikali C sama dengan C.
Nah, hal ini berarti inverse dari A adalah tunggal. Karena A dipilih sembarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai inverse tunggal di G. Nah, selanjutnya teorema 2.6. Inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Nah, buktinya teorema di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jika A elemen G dalam kurung grup dan A sebarang di G, misalkan A inverse adalah A inverse dari A, maka A pangkat minus 1 pangkat minus 1 sama dengan A. Nah, sifat inilah yang akan dibuktikan. Misalkan A elemen G dan E adalah unsur identitas, karena A pangkat minus 1 adalah inverse dari A, maka A pangkat minus 1 dikali A sama dengan A dikali A pangkat minus 1 sama dengan E. Nah, dipandang bahwa A pangkat minus 1 dikali A sama dengan E. A pangkat minus 1 pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 1 kali A sama dengan A pangkat minus 1 pangkat minus 1 dikali E. Kurung kurawal A pangkat minus 1 pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 1 dikali A sama dengan A pangkat minus 1 pangkat minus 1. E kali A sama dengan A pangkat minus 1 dipangkatkan minus 1, A sama dengan A pangkat minus 1 pangkat minus 1. Nah, kemudian dipandang bahwa A kali A pangkat minus 1 sama dengan E. A pangkat minus 1 pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 1 dikali A sama dengan E dikali A pangkat minus 1 pangkat minus 1. Kurung kurawal A pangkat minus 1 dipangkatkan lagi pangkat minus 1, A pangkat minus 1 dikali A sama dengan A pangkat minus 1 pangkat minus 1. E dikali A sama dengan A pangkat minus 1 pangkat minus 1. A sama dengan A pangkat minus 1 pangkat minus 1. Oleh karena itu, terbukti bahwa A sama dengan A pangkat minus 1 dipangkatkan minus 1. Atau A sama dengan A inverse diinverskan. Nah, selanjutnya definisi 2.7. Suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika X A sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kanan dan hukum pencoretan kiri, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Nah, dari definisi sebelumnya dapat dibuat sebuah teorema 2.8. Nah, setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Nah, buktinya misalkan G grup dan A, B, C anggota di sebarang G akan ditujukan. Yang pertama itu jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C atau hukum pencoretan kiri. Yang kedua itu jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C, pencoretan kanan. Nah, untuk menunjukkan yang pertama itu dipandang bahwa AB sama dengan AC. Karena A elemen G dan G grup, maka ada A. Karena E identitas di G, maka B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, dengan cara yang sama dapat pula ditunjukkan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Oleh karena itu, untuk setiap A, B, C elemen G dengan AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, masing-masing mengakibatkan B sama dengan C. Hal ini berarti grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Ya, baik, selanjutnya kita memasuki contoh grup. Nah, contohnya itu periksa apakah grup atau bukan. A sama dengan kurung kurawal 2 pangkat M, M elemen Z dengan operasi A, titik nokta. Nah, jawab. Yang pertama, kita periksa apakah A tertutup terhadap operasi titik. Nah, ambil bagian 2 pangkat M1 dan 2 pangkat M2 anggota A.
sama dengan 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 sama dengan 2 pangkat M1 ditambah M2. Nah, karena M1 ditambah M2 anggota bilangan bulat Z, maka 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 anggota A adalah anggota A. Jadi, A tertutup terhadap operasi. Yang kedua itu memiliki unsur identitas atau dapat disimbolkan dengan E. Nah, misal kita ambil bilangan 2 pangkat M anggota A. Nah, 2 pangkat M dikali E itu sama dengan 2 pangkat M. Nah, E sama dengan 2 pangkat M per 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, karena 0 adalah anggota bilangan bulat Z, maka E anggota A. Jadi, A memiliki unsur identitas E sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, baik, yang ketiga, kita periksa apakah mempunyai inverse untuk setiap unsur di dalam A. Nah, misal kita ambil bilangan 2 pangkat M dari anggota A. Jadi, 2 pangkat M dikali A aksen sama dengan E sama dengan 1. Jadi, A aksen sama dengan 2 pangkat minus M. Karena minus M merupakan anggota bilangan bulat Z, maka ada inverse di dalam anggota A, di dalam himpunan A. Nah, yang keempat, kita periksa apakah ia bersifat asosiatif. Dalam kurung 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3 sama dengan 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3. Kemudian 2 pangkat M1 dikali dalam kurung 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3 sama dengan 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3. Maka 2 pangkat M1 dikali dalam kurung 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3 sama dengan dalam kurung 2 pangkat M1 dikali 2 pangkat M2 dikali 2 pangkat M3. Jadi, hukum asosiatifnya terpenuhi. Jadi, karena keempatnya itu telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa A, titik itu adalah grup. Ya, mungkin sekian penjelasan materi tentang grup dengan submateri, definisi grup, sifat-sifat grup, dan contoh grup dari saya. Saya Nur Miftahul Jannah mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan qulil haqq walau kana murwah, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.